Azab meninggalkan sholat lebih berat dari yang kamu bayangkan. Video ini bukan untuk menghakimi. Bukan pula untuk merasa paling benar. Video ini adalah cermin. Cermin untuk aku. Dan juga untuk kamu yang sedang menonton. Coba jawab dengan jujur di dalam hati. Apakah kita benar-benar menjaga sholat? Ataukah sholat hanya dikerjakan saat sempat? Atau bahkan, sering ditinggalkan tanpa rasa bersalah? Ingatlah satu hal, azab meninggalkan sholat lebih berat dari yang kamu bayangkan. Dan seringkali, azab itu datang perlahan, tanpa kita sadari. Sebelum lanjut, mari luruskan niat. Tulis di komentar, "Ya Allah, perbaiki sholatku." Dan niatkan dalam hati. Semoga video ini menjadi jalan hidayah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tersadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita mulai ke pembahasan. 1. Sholat, amanah langsung dari Allah. Sahabatku, tahukah kamu bahwa sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah, tanpa perantara malaikat Jibril? Ia diturunkan saat Isra Miraj, di atas langit ketujuh. Artinya apa? Sholat bukan ibadah biasa. Sholat adalah kehormatan dan amanah besar. Maka wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amalan lain akan mengikuti. Tapi jika sholat kita rusak, atau bahkan ditinggalkan, maka kehancuran menunggu. 2. Bentuk meninggalkan sholat yang sering diremehkan. Sahabatku, meninggalkan sholat tidak selalu berarti tidak sholat sama sekali. Ada bentuk lain yang sering kita anggap sepele. Menunda sampai hampir habis waktu. Sengaja melewatkan karena sibuk dunia. Sholat tanpa hati, tanpa khusyuk. Lebih memilih tidur, HP, atau pekerjaan. Padahal, Allah tidak melihat gerakan. Allah melihat ketaatan. Coba renungkan, berapa banyak sholat yang kita lakukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Sekarang aku bertanya dengan lembut, sholat mana yang paling sering kamu lalaikan? Zuhur, asyar, atau subuh? Jawab di hati, karena Allah Maha Mengetahui. 3. Azab di dunia, hukuman yang tak disadari. Sahabatku, Allah Maha Adil. Allah tidak langsung menghukum dengan petir atau bencana. Namun, azab dunia sering berbentuk hal-hal kecil. Hati tidak pernah tenang. Hidup terasa kosong. Mudah marah dan putus asa. Rezeki terasa sempit meski banyak. Hubungan rusak tanpa sebab jelas. Ini bukan kebetulan. Allah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un. Perhatikan, bukan orang yang tidak sholat, tapi orang yang lalai. Artinya, sholat yang disepelekan pun mendatangkan azab. 4. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Sahabatku, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kematian datang. Dan kematian datang sesuai kebiasaan hidup. Orang yang terbiasa meninggalkan sholat, dikhawatirkan wafat dalam keadaan jauh dari sholat. Bayangkan, dimandikan tanpa sholat terakhir, dikafani tanpa taubat, dikuburkan dengan sholat yang bolong-bolong. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan malaikat? 5. Azab kubur, kesendirian dan penyesalan. Kubur itu sempit, gelap, sunyi. Tidak ada HP, tidak ada teman. Tidak ada penghibur, yang menemani hanyalah sholat, amal, iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan azab orang yang meninggalkan sholat. Kepalanya dihancurkan terus-menerus. Mengapa kepala?
karena akalnya tahu sholat itu wajib. Namun ia memilih lalai. Astagfirullah. 6. Akhirat, saat kebenaran terungkap. Di hari kiamat, orang-orang kafir, munafik, dan pelaku dosa besar dikumpulkan bersama, dan orang yang meninggalkan sholat akan berkata, "Wahai Robku, kembalikan aku ke dunia." Namun sudah terlambat. Allah berfirman tentang penghuni neraka. Apa yang memasukkan kamu ke neraka sakar? Mereka menjawab, kami tidak mengerjakan sholat, bukan zina, bukan riba, bukan pembunuhan, tapi meninggalkan sholat. Sekarang pegang dadamu. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah sholatmu sudah siap menghadap Allah? Jika belum, masih ada waktu. Sahabatku, Allah tidak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh sholat. Sholat adalah penolong saat sempit, cahaya dalam kubur, penyelamat di akhirat. Mulailah hari ini, bukan besok, bukan nanti. Jika video ini menyentuh hatimu, tulis di komentar. Aku berjanji menjaga sholatku. Bagikan video ini, karena bisa jadi ini adalah peringatan terakhir sebelum terlambat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.